Shalom, ketemu lagi di hari Senin. Salam sadis, salam cuan. Cuannya sabar dulu, kondisi begitu ya. Ah, jadi hari ini mungkin singkat aja saya buat video karena kondisi gitu, apapun mau dibahas percuma. Cuma sih congrats. Ah, Tadi beberapa orang yang ini udah profit glitch ya, GLCH glitch naik ya. Ada yang udah TP dapat cuan di 40-45% gitu ya. Itulah. Nah, inilah hari ini saya mau bahas itu gitu. Jangan kalian bentar-bentar takut teriak sangkut ini. Kan saya bilang ya kan sabar, tunggu. Nah, yang glitch, yang nyangkut udah kejemput hari ini. Ada yang profit 20-an persen, ada yang 45%, 40, ya itu rezeki masing-masing lah. Selalu saya bilang koin boleh sama rezeki masing-masing ya kan. Dan saya pun nggak nyangka begitu cepat. Glitch ini kan hampir 3 minggu lalu pernah saya bahas sekali. Saya ini terus 2 hari lalu saya bahas sekali lagi karena ada yang nanya DeFi yang murah, saya bahas lagi kan nggak. Saya pikir untuk DeFi summer ini, nah mumpung lagi murah, ya bolehlah beli cicil kan. Ini nggak taunya cepet juga dia udah di pump hari ini. Nggak nyangka mah. Kadang kita nggak bisa nyangka, kita susah tebak kan, walaupun lihat merah-merah begitu ada aja yang di pump juga kan. Nah makanya saya selalu, kalian ada sangkut karena saya suruh staking. Nah hari ini saya mau bahas sedikit. Siap, hari ini video ini saya pengen kalian itu semua yang nyangkut di staking aja ya, di staking koin kalian. Jadi paling nggak ada pasif income gitu ya. Ya kadang kalau koin kalian yang dikit kadang ya agak nggak bisa cuan, tapi paling nggak kalian staking masih ada lah sedikit ya kan. Eh, Saran saya sih kondisi begitu, karena kondisi begitu memang harus sabar. Nah, balik lagi ke rezeki kan. Nah, ada yang sabar, yang ada kemarin XDC sangkut, udah kejemput. Terus ada yang mungkin beli di pucuk, belum kejemput juga. Ya, mau dibilang apa? Ya kan? Ya paling nggak selalu saya ajarkan, makanya jangan beli koin, ikut FOMO, beli di pucuk. Nah, itu masalah, ya kan? Tapi ya gitulah, intinya kalian harus staking. Dan hari ini saya berikan saya coba kasih rekomnya. Banyak yang nanya gimana, terus mau staking di mana, masih problem mereka kan. Jadi saya cari-cari 2 hari ini, saya coba review-review mana yang terbaik buat kalian gitu ya. Uh, jadi saya cek-cek yang bagus. Saya lihat ada 3 gitu ya. Kalian bisa free wallet itu kalau nggak salah ya. Kalian bisa download gampang ya kan. Nanti saya juga udah saya ngomong, nanti saya tulis di deskripsinya nanti ya. Jadi yang pertama tuh Exodus wallet itu boleh kalian pakai. Itu free download juga, bisa untuk staking gitu ya. Itu saya cek kemarin, itu saya coba cari rekomendasi, saya cari informasi. Ya pertama itu Exodus wallet. Yang kedua mungkin banyak orang Indo udah pakai juga lah, Trust Wallet ya. Trust Wallet itu kan di Binance, dia kalau nggak salah di BSC-nya ya, Binance Smart Chain-nya di situ ya, Trust Wallet ya. Di Trust Wallet kalian juga boleh kok. Kalau yang udah ada Trust Wallet ya nggak usah pusing, di staking aja di sana dulu gitu ya. Itu kedua Trust Wallet. Yang ketiga ini lebih saya suka, saya rekomen ini, Atomic Wallet ya. Nah Atomic Wallet kalau diantara 3 ini saya lebih pilih, kayaknya lebih tertarik di Atomic Wallet gitu ya. Untuk sampai sekarang saya lihat aman, banyak orang yang pakai gitu juga. Ini lebih gampang, Anda pakai HP Android juga bisa kamu download aplikasinya. Terus desktop juga bisa pakai desktop ininya ya kan. Uh, saya lihat bagus Atomic Wallet ini gitu. Nah jadi kemarin banyak yang nanya, mau sekalian
yang nggak ngerti staking coba belajar, carilah Mbak Google sekarang cara staking dulu gimana ini itu kan, pelajari pelan-pelan kalau yang nggak ngerti gitu ya. Jadi di staking aja dulu koin-koin yang sangkut sambil nunggu keadaan membaik, karena sekarang ini kondisi bear trap berkali-kali kan saya bilang saya belum mau masuk gitu karena saya tahu ini bear trap. Apalagi hari ini saya buat video gini, saya juga mau ingatkan jangan masuk. Ini tanggal-tanggal rawan ini semenjak tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25 ini tanggal rawan ini ya. Jadi jangan kalian pikir oh drop serok bisa nanti turun lagi ke bawah nyangkut Anda gitu ya. Ini agak rawan. Jadi untuk berapa hari ini nggak usah inilah, jangan harap ada rezeki di sini lah. Kecuali Anda yang punya luck yang besar gitu ya, bisa dapat duit dalam kondisi gitu ya. Termasuk ini yang pegang glitch yang kejemput dalam kondisi Anda termasuk orang yang punya luck gitu ya. Lakinya lagi naik gitu ya. Congrats lah, senang juga dengar kalian berapa orang yang dapat profit dalam keadaan gitu ya. Masih lumayan. Happy juga dengarnya. Jadi itu hari ini saya simple, saya ngomong, saya cuma sarankan kalian yang nyangkut untuk di staking. Jadi staking kalian ada passive income, ya kan? Terus itu saya rekomen, nanti saya tulis itunya biar jelas di deskripsi. Terus saya bahas sedikit karena ada yang nanya, kok XRP gimana? Saya udah berkali-kali ngomong itu butuh sabar. XRP kita butuh sabar, butuh proses, ya kan? Kalau Anda nggak kuat, Anda bukan investor ya percuma Anda tanya saya. Banyak yang nanya koin ini nggak bisa, kondisi sekarang ini koin semua kena dampara, satu-satunya staking sabar. Tunggu ya begitu. Ada yang tiba-tiba koinnya itu misal kalau itu koin yang sangkut di pump, ya Anda rezeki kejemput malah profit gitu ya. Dalam keadaan begini kan terus ada aja koin yang kadang tiba-tiba di pump gitu. Yang mungkin salah satu koin yang Anda hold, mana tahu. Maka paling bagus itu sabar di staking. Ya. Tunggu satu-satu kejemput gitu. Sambil nunggu juga keadaan membaik keluar dari bear trap ini. Kalau saya itu sekarang berkali-kali saya bilang saya tidak percaya ini udah masuk bearish, walaupun banyak YouTuber di luar pun bilang oh ini bearish. Buat saya ini bear trap. Bear trap ini jebakan ini ya, jebakan longsor istilahnya gitu ya, harga longsor. Yang ada cara karena udah kena jebakan kita ya istilahnya sabar gitu dalam kondisi gitu. Nunggu berbaik keadaan. Dan juga ini kan di belakang juga orang-orang pemerintahan, banker-banker memang dia mau mainkan ini. Mereka kalau bisa hancurkan Bitcoin, ya kan? Intinya begitu. Nah sekarang istilahnya mental pemain investor dulu digebukin gitu. Kuat nggak mental Anda gitu. Ya kan, kalau ada yang udah ngerasa capek gitu-gitu terus udahlah gue cabut, gue keluar dari kripto, itu begitu juga, itu ada perang ininya gitu, mental kita dihajar gitu ya. Nah itu maka paling bagus tuh kalau udah sangkut nggak usah lihat di staking, tunggu aja keadaan membaik bulan depan, 2 bulan depan, 3 bulan depan Anda nggak pusing. Kalau udah staking paling nggak ada passive income gitu ya. Oke. Jadi saya ada sedikit berita saya dapat. Ini kabar baik sebenarnya. Cuma itu buat long invest orang itu harus tenang. Saya dengar di belakang ini pemerintah Amerika dengan World Bank ya sama Central Bank. World Bank sama Central Bank itu kayaknya ada beberapa koin yang nanti mungkin jadi ini kerjasama sama mereka gitu. Jadi alat mereka juga gitu. Yang satu XRP, dia bilang XRPL, yang artinya XRP Ledger, ya sama juga XRP. Terus XLM, ya, Cardano, ya, Cardano masuk rupanya dalam proyek mereka, target mereka, ya. Terus Solana, ya. Satu lagi Celo, koinnya Coinbase. Mas saya tahu Coinbase ini belakangnya orang pemerintah, itu orang Rothschild, udah tahu itu. Memang ya begitu gitu. Nah ada berapa dari sebulan lalu ada yang tanya kok Celo gimana, saya nggak bahas. Ya memang
Celo harus sabar gitu. Nama udah Celo kan. Sungguh Celo, sangat Celo, santai, disuruh santai dulu gitu Celo. Tapi kalau udah dapat kabar gitu positif, Anda yang hold untuk long invest ya, nggak usah takut. Itu pasti ada future-nya gitu. Ya, cuma itu harus lihat long term. Nah ini kabar bagus ya, dengar itu pemerintah Amerika di belakang dia punya central bank sama world bank kalau nggak salah mau pakai ini. Jadi XRP ya, cuma butuh Anda punya mindset aja. Oke, gua sekarang koin dalam keadaan stuck, nyangkut, udah gua buat untuk berapa tahun ke depan deh gua nggak mulai. Itu aja dulu gitu ya. Apalagi kayak saya udah ada XRP, adalah hold sedikit Cardano ya kan. Buat saya memang itu target untuk long invest gitu. Makanya saya nggak pusing. Nah, buat yang udah nyangkut-nyangkut yang kemarin celok gimana, anggap aja duit Anda invest untuk long term gitu. Yang jelas nanti ada hasil. Ya kan? Ataupun nanti misalnya keadaan udah membaik, dia naik lagi kejemput, Anda muter, itu terserah Anda gitu. Cuma ini kabar baik. Saya dapat kabar ini, wah, saya berarti, saya ada tuh koinnya, ada XRP, XLM saya ada juga dikit. Cardano jangan tanya lagi ya kan. Jadi lumayan sih ini, bagus sih ini. Jadi saya nggak pusingin kalau udah dapat berita gitu, saya nggak pusingin XRP dia punya sidang ini itu bullshit. Ujung-ujungnya saya udah tahu, saya udah pernah berkali-kali saya bahas soal XRP, saya sangat confident, sangat yakin ya. Saya nggak, makanya saya nggak pusing, udah saya beli, saya invest, ya biarkan aja situ. Dia mau mau pamodam, biarin, saya cuma lihat untuk nanti uh, next bulan lah. Target saya lihat hasil Cardano saya ya kan SRP di next bulan gitu, 2025 gitu. Ya. Jadi ini aja video saya singkat hari ini. Itu pertama, ingat saya kasih rekomen wallet untuk staking. Saran saya supaya kalian staking yang sangkut-sangkut dalam berapa hari ini sebaiknya jangan serok lah. Kondisi ini tanggal rawan ya. Udah kita kan sering tahu 21, 20, 21, 22 itu rawan ya kan. Terus ini 24, 25 itu future contract expire ya. Entah BTC juga kontraknya jatuh tempo, Ethereum juga jatuh tempo. Satu lagi, misalnya kalau nanti tanggal 24, 25 ya, Ethereum misalnya jatuhnya lumayan, itu boleh loh sero Ethereum kalau ada duit ya. Sero untuk nanti entah dia bulan 7, dia kan ada London Harvard bulan 7, entah bulan 8 mau mereka naik kan, kita nggak tahu kan bulan 9. Pokoknya ya saya sistem kalian tahu, saya selalu lihat long term ya. Paling nggak saya beli pun sebulan 2 bulan gitu ya kan. Jadi saya tuh kalau misal pas kita beli naiknya lumayan ya rezeki kita. Tapi saya selalu nanti sebulan 2 bulan 3 bulan itu, karena istilah saya selalu hitung duit saya di bank nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya invest begitu dapat berapa puluh persen jauh lebih baik gitu ya. Nah itu istilahnya begitu. Jadi saya nggak. Tapi kadang kalau memang rezeki besar, pas baru beli, berapa hari kemudian kena pam, ya rezeki. Ataupun baru beli seminggu udah naik 30-40%, ya di TP ya kan, kan gitu. Tapi kalau belum, tunggu sebulan dua, saya sabar gitu. Itu cara saya gitu ya, invest saya ya. Jadi hari ini video saya begitu aja, simple ya. Jadi mungkin besok saya juga nggak buat video, saya ada urusan juga, kondisi gitu nggak ada apa yang mau bahas lah. Saya juga nggak mau buang-buang kuota kalian gitu ya, kalau nggak penting-penting juga. Karena besok saya juga ada urusan penting, saya ada check up ke hospital juga, makan waktu seharian kalau di sini. Karena udah datang surat, karena di sini tuh gitu, kita bayar Medicaid ya, itu tiap setengah tahun datang surat dari Departemen Kesehatannya, Medicaidnya, untuk kita harus check up. Nah jadi besok schedule jadwal saya di hospital untuk check up semua gitu ya. Jadi besok saya nggak buat video. Juga
keadaan gitulah, apa yang mau dibahas bingung juga gitu. Yang penting intinya hari ini saya udah sampaikan gitu ya. Staking yang sangkut, hati-hati jangan serok dalam berapa hari ini karena ini rawan, tangga rawan gitu ya. Terus itu aja, nanti lusa mungkin baru saya buat video. Oke. Salam Rio dari Tokyo. Selalu saya doakan kalian diberikan kemudahan rezeki. Keadaan sangkut apapun jangan bingung. Terus jangan pernah pakai uang keperluan yang ini ya. Misal ada keperluan, jangan pernah kalian ini ya. Diinvest nggak boleh gitu. Harus selalu uang dingin. Uang yang memang misal kalian anggap tabungan tuh, itu boleh sedikit kalian invest gitu ya. Harus uang dingin ya. Selalu itu saya ingatkan. Oke, jangan uang-uang yang punya keperluan kalian pakai untuk gambling, itu bahaya. Untuk spekulasi di kripto itu bahaya sekali. Sekali lagi saya ingatkan, jangan. Dan juga saya ingatkan selalu hati-hati dengan scammer yang suka mengatasnamakan saya gitu ya. Saya tidak pernah ada hubungan apapun, tidak pernah ada kontak. Kalian udah tahu saya tidak ada kontak, saya cuma lewat video YouTube ini aja untuk berbagi informasi. Lainnya saya tidak mau kontak lewat YouTube, lewat Telegram, Instagram, WhatsApp atau aplikasi apapun, ya kan? Cukup lewat ini apa yang saya informasi berikan. Selanjutnya terserah Anda, keberuntungan Anda, dan selalu saya minta kepada kalian, do your own research, dear, ya. Alright. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.